Oke, baik anak-anak, teman-teman kelas 10, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, pertemuan kita pada siang hari ini, pada minggu hari ini, silakan seperti biasa dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman kelas 10, selalu saya ucapkan sampaikan terima kasih. Seperti biasa, selalu hadir kelas 10. Terima kasih. Kita lanjut masih seputar berhubungan dengan materi di pertemuan kita yang terakhir minggu kemarin, yakni mengenai gelar karya kampanye digital, anti flexing dan anti hasad. Hasad itu dengki ya, pengaduan praktik adab berkomunikasi. Namun nanti pada ujungnya saya akan kita akan bahas secara bersama-sama, kita singgung bersama-sama mengenai tugas terakhir mengenai materi ini. Ya, nanti ada dibagi 5 kelompok sudah ditentukan ya. Namun seperti biasa akan saya sampaikan beberapa slide yang sudah saya siapkan juga di sini mengenai gelar karya kampanye digital anti vaksin dan anti hasad. Oke. Langsung saja. Yang pertama di sini ada praktik gelar karya. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan praktik gelar karya di mana kalian akan menampilkan hasil desain poster Canva ya, dalam bentuk Canva atau video pendek CapCut yang berisi pesan dakwah digital. Dalam presentasikan karya dan memberikan komentar, kita wajib menerapkan nilai-nilai komunikasi Islam untuk menghindari sifat takabur atau sombong dan hasad atau dengki. Di antaranya yang pertama ada husnuzon, berbaik sangka. Hargai niat baik dan usaha effort temanmu dalam menyusun pesan kebaikan sekecil apapun karyanya. Yang kedua tabayun, klarifikasi, maksudnya jika ada kalimat atau gambar di dalam karya temanmu yang membingungkan atau berpotensi salah tafsir, hanya menanyakan, mengkonfirmasi, tentu dengan cara yang sopan. Yang ketiga qaulan sadida, perkataan yang benar dan lembut. Praktikan cara mengkritik yang membangun. Kritiklah tata letak, warna, atau kesesuaian dalilnya. Namun jangan pernah menyerang personal atau fisik pembuatnya. Oke? Jadi langsung kritik terhadap idenya, karyanya dan lain sejenisnya gitu ya, bukan secara personal, bukan terhadap personalnya. Seperti itu ya. Oke. Oke, setelah itu di sini ada lembar kerja praktik LKPD, peer review. Lembar ini dicetak dan dibagikan kepada peserta didik untuk diisi selama proses gelar karya berlangsung. Lembar evaluasi karya teman, nama penilai, siapa. Kemudian instruksi praktik, simak presentasi karya teman di kelasmu, lalu berikan penilaian yang objektif dan saran yang santun pada tabel di bawah ini. Ya, di sini pada tabelnya terdapat ada nomor, kemudian menyebutkan nama pembuat karyanya siapa, jenis karyanya apa, poster Canva atau video CapCut, kemudian tema penyakit hati yang diangkatnya apa, hal positif yang saya temukan dari karyanya atau pujian yang kalian tangkap, yang kalian bisa ambil, hal positif apa dari karya yang ditampilkan. Kemudian saran perbaikan atau masukan yang membangun itu apa? Itu nanti diisi di kolom
kolom yang sudah ditetapkan di sini, ya. Seperti itu. Oke, saya akan buka di sini dari kelompok 1 dengan tema bahaya foya-foya atau israf dan tabzir. Saya minta dari kelompok 1, siapa di sini? Ayo, maju, Alex. Oke, boleh dipresentasikan, silakan maju ke depan sambil diperlihatkan, ditampilkan, dibacakan ke teman-temannya, silakan. Oke, sebentar saya geser di sini agar Alex lebih leluasa, silakan. Boleh, silakan di situ. Bahaya foya-foya. Kenalan dulu, Boy. Ya, perkenalan dulu. Apa? Oke, perkenalkan saya mewakili dari kelompok 1 untuk presentasi bahaya foya-foya, israf dan takdir. Bahaya foya-foya, israf dan takdir terlalu konsumtif, gaya hidup boros dan lupa nabung. Israf berlebihan pada sesuatu yang halal, bukan mengikat benda tinggi, waspada pinjol ilegal, gerakan online atau pinjol. Denda tinggi, waspadai pinjol ilegal. Takdir, memboroskan pada hal sia-sia atau maksiat. Stop foya-foya, tabung masa depan, tabung untuk masa depan untuk mulai menabung. Jaga diri, jaga kesehatan, hidup lebih sejahtera. Jaga diri, jaga keuangan, hidup lebih sejahtera tanpa utang. Oke, cukup sampai di sini. Saya dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau buka kelompok berikutnya, kelompok 2 ini ya. Oke, dengan tema menjauhi sifat takabur, sombong dan NPD. Oke, siapa di sini yang akan mewakili dari kelompok 3? Nacho, Yulianda. Kelompok 2, mohon maaf. Kelompok 2 Yulianda, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Teman-teman yang lainnya boleh ikut menyimak dengan baik ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang menjauhi sifat takabur, sombong atau NPD. Menjauhi sifat takabur, sombong dan NPD, sifat merasa diri lebih hebat, pintar, atau baik dari orang lain sehingga meremehkan mereka. Kalau tidak senang mampu atau baik supaya rasa diri lebih hebat, pintar, atau baik dari orang lain sehingga meremehkan mereka. Meremehkan orang lain adalah dasar asumsi validasi ego, seperti berlebihan, meremehkan teman, merasa tidak. Dalam surat Al-A'raf ayat 1/5 leksi kelebihan meremehkan orang lain karena bilang tanpa bekas, hasrat ujian tak pernah puas, tak habis mengenal gejala NPD atau narsistik. Aku harus selalu dipuja, sifat sombong yang parah dan kebutuhan berlebihan akan kemudian terobati. Aku juga punya perasaan yang akan aku. Stop sombong, perasaan hati, amal akhirat, tawadu, berdoa, empati, menjaga hati, beradat, mengucapkan segala, dan amal yang bersedek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Presentasinya baik sekali. Oke, kita langsung ya ke penampil berikutnya. Saya akan buka hasil karya daripada kelompok yang ketiga dengan tema yang yakni menjauhi sifat takabur, sombong dan NPD. Ini temanya. Oke, siapa sekarang kelompok 3? Imam, silakan. Waktu dan tempat. Yang lainnya seperti biasa ikut menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin nama saya mau
Jika ingin membacakan tema menjauh sifat talabur, tolong dari MPD. Akibat ria dan sum'ah, akhirnya amalan, kerusakan, dilupakan orang, hilangnya keikhlasan, kerusakan hati, dosa, ria dan sum'ah, putus asaan jika tidak mendapat pujian, memahami dan menghindari ria dan sum'ah di era digital. Ikhlas beramal, jangan pamer di medsos. Instahalal dengan gaya viral. Solusi dan keutamaan ikhlas. Ikhlaskan niat hanya karena Allah, dakwah sejati, amal tersembunyi, kebaikan berkomen. Ikhlaskan niat hanya karena Allah, fokus pada penerimaan Allah, gunakan media sosial untuk dakwah, belajar di bahaya, ria dan sum'ah. Ayo, jaga keikhlasan hati dan amalan kita dari ria dan sum'ah. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam menjauhi sifat takabur. Penampil berikutnya karya daripada kelompok 4 dengan tema dampak buruk hasad dengki. Siapa yang kelompok 4? Silakan. Febrian, silakan waktu dan tempat. Yang lainnya menyimak ya. Dampak buruk hasad. Silakan Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mukhtar. Di sini saya mau kelompok 4 dengan tema dampak buruk hasad dengki. Bacaannya, hasad dia akhirnya kita dampak negatif atau akibatnya: 1. Menghancurkan ketenangan hati, 2. Memicu permusuhan, 3. Merusak amal kebaikan, 4. Menyebabkan hoax. Solusi dan interaksi digital: 1. Ikhlas dan bersyukur, 2. Apresiasi orang lain, 3. Interaksi digital tabayun atau saring, 4. Menjaga jari dan lisan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, itu dari Febian ya, dampak buruk dari hasad. Oke. Selanjutnya kelompok yang kelima, siap-siap dengan tema langkah membentengi diri. Silakan Rizka, boleh kelompok 5 untuk mempresentasikan ke depan. Yang lain ikut menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang terakhir ya, kelompok yang kelima dengan tema langkah membentengi diri atau solusinya seperti apa. Baik, di sini setelah ini ada refleksi diri yang akan saya sampaikan juga. Namun sebelumnya barangkali silakan saya beri waktu. Ada yang mau bertanya di sini seputar pertemuan kita hari ini, seputar materi kita pada hari ini. Silakan, saya beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan, silakan.
Oke, saya sampaikan dulu ya mengenai refleksi diri setelah praktik. Refleksi diri setelah praktik diisi oleh peserta didik di akhir jam pelajaran. Pertanyaan yang pertama, dari karya teman-teman yang sudah ditampilkan, kampanye milik siapa yang paling menginspirasimu? Jelaskan alasannya, mengapa ya. Yang kedua, setelah mengikuti praktik gelar karya hari ini, apa satu langkah yang akan kamu perbaiki sebelum mengunggah status atau foto di media sosial pribadimu? Oke. Sekali lagi, yang pertama, dari karya teman-teman yang sudah ditampilkan, kampanye milik siapa yang paling menginspirasi kalian? Oke, jelaskan alasannya. Pertanyaan kedua, setelah mengikuti praktik gelar karya hari ini, apa satu langkah yang akan kamu perbaiki sebelum mengunggah status atau foto di media sosial pribadimu? Oke. Sebelum kita membuatkan diri, sebelum kita pulang, silakan seperti biasa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya kita